Di kehidupan dalam pembaruan ini yang ketiga yang akan termatikan itu adalah atau menuju kematian, mereka yang mengabaikan perkembangan jiwanya, jiwa mentalnya lemah dan rapuh, keberadaan dirinya disandarkan dari penilaian orang lain, selalu dinilai orang lain. Sejauh mana orang nilai tentang diri kita? Hidup kita itu tergantung omongan orang lain. Kalau orang lain ingin kamu begini, kamu ikuti, ingin begini, kamu ikuti, kamu habis menjadi manusia. Maka akal, nalar harus dilatih untuk dapat berpikir secara mandiri. Doktrin-doktrin agama itu terkadang menciptakan manusia halu dan delu. Apakah yakin yang dimaksud surga oleh Allah seperti pikiran kita? Apakah yakin yang dimaksud dengan widodari oleh Allah itu adalah sesuai dengan pikiran kita? Wong kita kalau mau njlimeti ganjil kok. Apakah Anda yakin yang dimaksud kuburan, kubur yang tertulis di dalam Al-Quran itu adalah kubur yang dibuat oleh manusia? Sambungnya di endi, kaitannya di mana? Wong awak dhewe nggawe masjid sing bangun ki kowe. Kemudian setelah itu mbok akokne itu masjid yang tertulis di dalam Al-Quran. Sujudlah kamu di dalam masjid, makmurkan masjid-masjidku. Apa kira-kira yang dimaksud makmurkan masjidnya Tuhan? Wong kuwi masjidmu loh. Sertifikatnya ya jenengmu kok. Di dhuwur sertifikatnya duduk jenenge malaikat Jibril toh. Kan gitu. Perintahnya suburkan masjid. Ramaikan masjid, kalau itu hadisnya. Piye kira-kira? Permasalahannya apakah masjid yang kita fahami itu sama yang dimaksud dengan masjid yang tertulis di dalam Al-Quran? Itu masalahnya. Widodari juga sama. Kira-kira saya dimaksud kuwi ya padha karo pikirane awake dhewe apa ora? Coba karo Gusti Allah itu nggawe ayat tentang widodari. Saat kowe wong lanang mikir widodari itu bayangane cantik, model yang sempurna dari segala bentuk dan wujud sempurna. Bodinya sempurna. Gitar termahal. Gitar termahal itu orang enek anu nih. Kan apa nih kan sini? Untirane iki lah. Putul. Saiki pikiran. Gusti Allah saat mengeluarkan ayat itu turafun in khudufil jannah, kamu masuk jannah maka kamu akan mendapatkan widodari. Kemudian kowe mbayangke Gusti Allah, mbayangke purna ora ya? Saat Gusti Allah itu memunculkan ayat tentang widodari, kira-kira pikirannya padha karo aku ora? Nek wong lanang pikirane widodari, wah cantik, makanya kowe duwe bojo elek gak apa-apa. Mergo kowe duwe iming-iming bakal entuk widodari.
Saiki masalahe Gusti Allah kira-kira padha gak pikirane karo kowe saat Gusti Allah ngawi firman tentang widodari, Gusti Allah mbayangke dhisik wong wedok. Merem dhisik Gusti Allah. Nabi Siti Hawa ngene, dadi nek widodari kudune ngene. Kira-kira pomone kowe mbayangke mentolo enggak Gusti Allah saat ngungkap ayat tentang widodari, kemudian bayangannya padha karo kowe. Kowe mentolo apa gak? Gak masuk akal lah. Gitu loh. Ya kan? Ya Gusti Allah sih ora butuh widodari. Gusti Allah kan ngekei hadiah wong-wong sing gelem salat, gelem poso, gelem zakat. Wong-wong ki arepe tak kei perintah salat, tak kei perintah zakat, tak kei perintah poso, tak kei perintah haji. Hadiah tertinggi ku apa ya? Tak kei nendek ngene hambaku. Oh, kelamin wong lanang ki kaum kelamin. Dikei widodari wong wedok. Ngono kira-kira? Menisan nek mikir apa jenenge ekstrem radikal pisan ngono lho. Engko lak ketok gak masuk akale, apa ya Gusti Allah merem terus mbayangke widodari. Gusti Allah porno dong. Kan gitu. Masjidil Haram, apakah iya yang di dalam Al-Quran minal masjidil haram ilal masjidil aqsa itu adalah seperti gambaran manusia saat ini, itu yang ketok saat ini. Waduh nek salah kan kisinan buyar kan? Buyar. Logikanya begini loh. Tidak mungkin Allah itu menciptakan kepada hambanya meninggalkan berhala-berhala. Kan begitu kan? La ilaha illahu wahid. Tidak mungkin Allah itu menciptakan berhala dan menjadikan situs diberhalakan. Allah tahu persis kingko nek sak peninggalin Nabi Muhammad dalam jangka waktu tertentu kingko dadi berhala. Ibadahnya enggak karena lillah, ibadahnya karena pengen dadi menteri, pengen dadi lurah, pengen dadi utangnya ke sahur, kan begitu. Wong sing dipendem mati dipendem, ngopo kok dipendem? Ben enggak diberhalakne. Wong kuwi aja diberhalakne lho. Menungso nek mati dipendem toh, supaya enggak diberhalakan. Wong ora ketok dipendem jeru. 1,5 meter 2 meter wae jek diberhalakne lho, jek moro. Apa meneh ada kelompok kemudian gawe berhala palsu. Kuburan palsu. Ndi kan geger ta? Kan gitu. Enggak mungkin Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kemudian gawe Masjidil Aqsa yang sekarang kita sepakati itulah yang dimaksud di dalam Al-Quran Aqsa, Masjidil Aqsa. Kemudian tinggi rebutan sampai perang. Kalau Gusti Allah ribuan tahun yang lalu orang ngerti iki kok bakal jadi bahan perang wong Islam, wong Kristen, wong Yahudi. Kemudian yang nggak ngerti nek Gusti Allah malah wis perso esok 2000 tahun kas bendo perang lah tak kekane Masjidil Aqsa. Ya mbok nek ngono. Kira-kira Gusti Allah ngono kira-kira. Gak mungkin Gusti Allah nggak perso 2000 tahun yang lalu, zaman Nabi Isa 2000 tahun yang lalu. Kemudian Masjidil Aqsa jadi gereja.
Kemudian kalau Nabi Musa, katakanlah 4.000 tahun lagi Musa iki Masjidil Aqsa, sok bakale kaummu Yahudi bakale gelut karo wong Kristen, gelut karo wong Islam. Jadi cikal bakale perang nuklir iki mula tak degi Masjidil Aqsa. Wis masuk akal ora nek ngono. Nek Gusti Allah gak perso, terus kemudian saiki kaget, loh, ki piye sih menungso ki? Aku mbiyen gawe kok ya ora ngerti nek bakal ngene iki. Kira-kira ngono? Gak mungkin kan? Allah mau perso lah. Jadi mempertahankan situs yang dianggap suci bagi umat Islam, situs yang dianggap suci bagi umat Kristen, situs yang dianggap suci oleh orang Yahudi, kemudian berebut Masjidil Aqsa. Saat enek perjanjian, ojo pisan-pisan membunuh di dalam Masjidil Aqsa karena itu tempat suci. Sang Israel mencoba ngebom Dogoweger. Oh, itu tempat. Kalau melestarikan budaya sebagai situs, sebagai pengingat, dulu ada sejarah, berarti adanya risalah kebenaran, monggo. Tapi saat sudah diberhalakan, nggak logis. Quran itu tidak menyebut Mekah, ora enek. Di Quran itu Mekah, wila gaweanmu. Quran itu Bakkah, titik pusat. Bakkah. Bakkah itu apa toh? Daleme Kanjeng Nabi. Menjadi tempatnya orang sowan kepada Kanjeng Nabi. Gitu. Ya tapi kita tetap hajinya di Mekah loh ya. Iki kita tuh cuman saya ngajak berpikir tidak rasionalnya orang-orang yang sekarang yang ngaku orang-orang yang paling rasional. Kan gitu toh? Orang sekarang itu kan mengaku paling modern dan paling rasional daripada orang-orang yang zaman dulu terrasional saat ini. Tapi faktanya paling tidak rasional. Kan gitu kalau mau radikal pisan. Radikal di pemikiran kan nggak apa-apa. Sholat ki patokane srengenge. Kenapa enggak menghadap srengenge saja? Srengenge hancur, ya enggak nek sholat. Srengenge mandek, diganjel karo Anoman, ya. Sempat srengenge diganjel karo Anoman selama 3 bulan. Enggak mubeng, ndik wayang. Sholatnya ya mandek. Lah di duha terus. Wong duhur ki nek kelewat, lah nek diganjel manggone ndek etan. Ora mlaku-mlaku. Ha duha terus ta? Ya ora salat gitu loh. Wong ndek ngene jaman Rama karo mergo dikeke wektu. Tidak lebih dari 3 hari. Waduh, ki gak mungkin perjalanane tok wae sak wulan. Lah kok ki ki kok ya akhirnya dekne duwe ide srengenge ini diganjel. Mandek wis gak mubeng wis. Gitu. Ya menawa Anoman aras-arasen salat diganjel kuwi. Yang karena mau logis ada korelasinya, bukan menyembah mengarah kepada
matahari. Lagi pula matahari ciptaane Allah, sedang Ka'bah iki gaweane menungso. Kan ngono ta? Dhuwur di gaweane menungso karo gaweane Gusti Allah. Andeke wong Islam iki nek ngelokke wong sing ngedep matahari Jepang nyembah srengenge. Mereka enggak nyembah kok, menghadap supaya sebagai simbol kiblat, kan sama. Kalau mau logis kan itu kan, lebih logis gitu loh. Ngene iki engko sing mbuli lak akeh. Sing mbuli nek gone YouTube-mu akeh ki engko. Kadang kita tuh butuh stimulus, merangsang supaya kita tuh sebagai umat beragama itu enggak berkutat dengan doktrin. Utek itu supaya pecah, itu maksudnya. Nek dijabarke enek pejabarane, tapi dawa banget sewengi gak rampung. Pikiran dewi gitu loh. Makanya kan dimuhasabai, ditafakuri. Jadi ini akan ada pembaruan dan peradaban baru, tatanan baru. Ya kalau kita mengacu kepada pembaruan dan tatanan baru, peradaban baru, uteke ya diolak-alik kan? Diolak-alik, enggak rutinitas standar gitu loh. Karena sesuatu yang kemungkinan apa yang kita pikirkan selama ini, yang kita yakini selama ini, bisa jadi ternyata tidak sesuai di zaman pembaruan nanti. Mungkin bisa jadi ada perubahan, ben ora kaget. Iya, mbiyen pas pengajian, mbiyen tahu diungkap oleh Romo, iya. Ternyata sekarang bener. Ternyata widodari itu duduk masalah wedoan. Oh iya, itu kan kuburan. Nyapa mungkar nangkir susah payah, bar dikubur terus krengkengan mlebu ning kuburanmu nyapa. Umpamanya kan begitu. Ya kadang kita berpikir gitu. Agama itu definisinya tergantung penguasa. Setelah Nabi Muhammad wafat, pembiasan sejarah itu luar biasa. Jadi ada yang ngomong Islam tentang fikih, tentang Quran itu kalau bayangan utek itu kelingan sejarah, kita kebingungan sendiri. Karena setelah Nabi Muhammad wafat, kalau Al-Quran itu memang siapa yang hafal, maka bapak ibunya dan mbahnya pitu munggah itu dibebaskan sangka neraka mergo kowe apal Al-Quran. Dan ngisore anak-anakmu nek kowe apal Quran iso ngekek syafaat, iso nulung sangka keluar dari neraka. Logikanya simpel wae. Kalau memang itu benar, kenapa namanya Mushaf Utsmani? Kenapa setelah Nabi Muhammad wafat, sebelum wafat Nabi Muhammad enggak berusaha untuk dicetakkan supaya tidak terjadi dilema perdebatan? Karena faktanya setelah Nabi Muhammad wafat, susunan Al-Quran itu masih diperdebatkan, bahkan terjadi pembunuhan.
terkait dengan judulnya, temanya, urutannya, juznya berapa, itu terjadi deadline beberapa kali, geger beberapa kali, sampai tim Perdana Menteri tahun 1924 membuat rumusan susunan yang terbaharui yang kemudian sekarang yang sedang kita baca itu. Umpamanya kan begitu. Logika sederhana gitu lah. Tapi saya cerita ini ojo kemudian buat tinggal ke Al-Quran. Enggak begitu maksud saya. Saya itu hanya ingin ngocok pikiranmu gitu loh. Nek kucluk pisan, nek pinter ayo pinter pisan gitu loh. Umpamanya kan begitu ya. Al-Quran bacaan yang mulia, iya. Tadabbarul Quran, iya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, iya. Ya itu. Tapi yang jelas agama bukan masalah budaya, agama bukan masalah legenda. Agama bukan masalah katanya ke katanya. Agama itu konkret yang awal kehidupan dalam sistem adin adalah bersaksi. Sebenarnya di sini sih pengurainya di sini, kunci gemboknya di sini. Al-awaluddin ma'rifat, mengenal. Kalau enggak mengenal halusinasi, itu apapun lah. Ora kenal garam, berhalu garam. Ora kenal karo presiden, ya isone nglamun. Wong ora kenal tapi suruh ngomong presiden, isone ya nglamun. Ora kenal karo mobil, isone ya nglamun. Ora roh pelem, ora kenal pelem, isone nglamun pelem. Kan gitu, menghayal. Orang yang enggak kenal itu menghayal, halusinasi dan delusi. Wa ma amaniyikum wala amani ahli kitab. Kebenaran, keadilan itu tidak bisa disentuh dengan bacaan-bacaan dan pikiran khayalanmu. Kan gitu kan. Di kehidupan dalam pembaruan ini yang ketiga yang akan termatikan itu adalah atau menuju kematian, mereka yang mengabaikan perkembangan jiwanya, jiwa mentalnya lemah dan rapuh. Keberadaan dirinya disandarkan dari penilaian orang lain, selalu dinilai orang lain. Sejauh mana orang nilai tentang diri kita? Hidup kita itu tergantung omongan orang lain. Kalau orang lain ingin kamu begini, kamu ikuti, ingin begini, kamu ikuti, kamu habis menjadi manusia. Maka akal, nalar harus dilatih untuk dapat berpikir secara mandiri. Selalu mencari penilaian orang lain atau bahkan mungkin sanjungan orang lain. Disanjung, kita langsung kebungkus kebanggaan. Diolok, kita seperti langsung ditelanjangi. Kita sudah kepo hebat saat kita diolok.
Kita menjadi manusia yang tidak gigih. Kita menjadi manusia yang tidak memiliki kesungguhan. Kita menjadi manusia yang mudah retak, mudah pecah, suka menyalahkan keadaan, suka menyalahkan orang lain, dan pasti mengeluh. Sulit menerima fakta dirinya sendiri. Berat untuk meminta maaf kepada orang lain dan juga sulit menerima permintaan maaf orang lain. Nek wis dadi wong ora iso meminta maaf orang lain dan tidak bisa memaafkan orang lain yang meminta maaf, habislah kamu menjadi manusia kerdil. Kita harus menyadari itu adalah bahaya laten yang akan terwujud dalam perilaku dendam. Itu jamaah rahimakumullah, maka kerapuan mental, jiwa, halusinasi, delusi, ini dampak kita tidak melatih untuk berpikir mendalam. Kita tidak bisa berpikir secara mendalam. Makanya sekarang kan pembelajaran kan deep learning kan gitu kan, pembelajaran yang mendalam. Biasanya orang yang tidak bisa berpikir mendalam itu rentan dan retak, jiwanya mudah sekali goyah. Menilai hanya dari sampul, menilai buku itu hanya dari sampulnya. Value nilai-nilai kehidupan hanya dari sampulnya, hanya dari pakaiannya, hanya dari mereknya kan itu. Tapi kalau kita ngomong general itu akibat hanya pengetahuan yang lahir, sedang kehidupan yang batin itu diabaikan. Itulah manusia-manusia yang akan mudah lenyap dari muka bumi saat situasi dan kondisi saat ini, anomali yang terus-menerus. Nah, itu jamaah rahimakumullah. Kita memerlukan satu kehidupan yang saat ini anomali terus terjadi dan sepertinya juga terjadi peningkatan. Memang ini tidak harus menggoyahkan kita. Justru keadaan ini sebagai peluang kita untuk melakukan perbaikan, kebaikan, dan tindakan-tindakan yang baik, yang positif. Mengembangkan potensinya, bersungguh-sungguh, belajarlah umpamanya. Jangan berpikir karena nilai atau angka untuk menjadi, kita hanya ingin untuk menjadi lebih baik. Belajar memang itu kebutuhan. Dunia ini, kalau kita mau membuka secara jujur, dunia ini semuanya proses belajar. Lulusnya, selesainya saat kita meninggal dunia, itulah yang abadi abadan, yang jika kita meninggal dunia
yang jika kita meninggal dunia, jika kita pulang selamat abadi abadan, merasakan yauminadroh ila robbiha nadhiroh, kembali kepada Tuhannya, kembali kepada asal usulnya. Tapi jika tidak kembali, kesengsaraannya juga abadi abadan. Intinya saya matur, dunia ini semuanya adalah perjalanan. Entah cah cilik, entah muda, entah tua, semuanya perjalanan. Karena mati itu tidak melihat umur. Akeh sing mati jek enom, apa ben tuwek menjamin matine luwih cepet timbangane sing umure jek enom. Gak mesti. Semuanya perjalanan hidup di dunia ini, semuanya untuk berlatih, terus belajar tentang kesabaran, tentang pengendalian, tentang kontrol, tentang istiqomah, melanggengkan zikir. Selama kita di dunia ini adalah semuanya proses belajar. Karena yang ingin dinyatake kehidupan setelah kematian. Akan tapi kalau kita itu menjalani hidup supaya di dalam kematian yang benar, selamat kembali kepada Tuhan, indikatornya di dunia ini kehidupan sosialnya juga baik. Mengembangkan potensi dirinya adalah mengembangkan sains dan teknologi juga baik. Perilaku kreatif dan inovatif di berbagai bidang sesuai dengan bidangnya masing-masing, di energi mungkin, di ketahanan di pangan mungkin, di sains mungkin, di teknologi mungkin. Semuanya dikembangkan sesuai minat dan bakat, tapi minat dan bakat ini kita kembangkan untuk memiliki kemanfaatan dan kefaedahan bagi kehidupan manusia dan bagi kita adalah kenormalan, kemutlakan demi sebuah potensi yang telah Allah anugerahkan di otak kita, anugerah otak, anugerah tangan, anugerah kaki, untuk dikembangkan potensi-potensi itu untuk maju, bertumbuh, berkembang. Walaupun orientasinya adalah keselamatan, kembali kepada Tuhan. Kalau dalam hal ini memang kamu bisanya percaya. Tapi kalau sudah diberikan ilmu, kan tahu jalan pulangnya mana sih? Pulang bagaimana sih? Kalau di Quran disebutkan wa tabi sabila man anaba ilayya. Pasti ada orang yang tahu persis karena telah pernah mengalami, ditunjukkan, ditaukan, tahu persis bagaimana orang mati itu, kemana tujuan orang mati itu, mati yang benar kembali ke Tuhan itu seperti apa, yang tidak kembali kepada Tuhan seperti apa. Itu bukan katanya dalil, bukan katanya kekatanya dari katanya buku. Karena Quran menyebutnya watabi sabila man anaba, orang yang tahu persis, yang pernah menyatakan kembali dan pernah menyatakan akhirat, sehingga dia berbicara didasarkan atas realitas fakta.
Dan ada ilmunya yang menjadikan berada di dalam realitas fakta rasa. Kan Qur'annya menyebut begitu.